Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah ala na'ma'illah alladhi amarana libtigha'i maradatillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibullah. Sallallahu wa sallam ala khairi khalqillah Sayyidina Maulana Muhammadin miftahi babi rahmatillah wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi wa azwa'ihi ila yaumi liqa'illah, amma ba'du. Yang kita hormati, kita muliakan para habaib dan para ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Puji syukur senantiasa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan taufik dan hidayah serta inayahnya, sehingga kita malam ini dapat berkumpul bertemu kembali di majlis yang penuh barakah dan rahmat ini. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai hari akhir nantinya. Para muhibbin rahimakumullah, berkata Al-Imam Ahmad ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, nafa'ana bi ulumihi wa asrarih, min alamati ittiba'il hawa al-musara'atu ila nawafidil khairat wat takasulu anil qiyami bil wajibat, yang artinya sebagian dari tanda mengikut hawa nafsu, bersegera kepada kebaikan-kebaikan yang sunat, dan malas daripada melaksanakan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-musara'atu ila nawafilil ibadat ma'at takasuri 'anil wajibat min alamati ittiba'il hawa la libtigha'i mardatillahi ta'ala. Bermula bersegera atau rajin bersemangat kepada ibadah-ibadah yang sunat, tetapi malas berat melaksanakan ibadah-ibadah yang wajib. Itu pertanda mengikuti hawa nafsu, bukan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mengetahui ibadah kita ini apakah untuk mencari keridhaan Allah atau kita ini hanya untuk mencari kesenangan hawa nafsu. Apabila kita ini rajin melakukan yang sunnah tetapi kada gairah melaksanakan yang wajib, kada bersemangat melaksanakan yang wajib, itu pertanda bahwa ibadah kita itu bukan untuk keridhaan Allah, tetapi untuk hawa nafsu. Nah, ini sangat penting diketahui, karena amal ibadah yang karena nafsu itu tentu ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita pastikan ibadah kita ini karena apa? Apa kita sembahyang, baca Quran, baca ratib itu karena Allah, mencari ridhanya Allah, atau karena hawa nafsu? Nah, apabila sudah yakin bahwa ini tujuannya untuk mencari keridhaan Allah, nah laksanakan ibadah itu. Tapi bila tujuan kita ini hanya untuk menuruti keinginan nafsu, itu ibadah hanya sia-sia, kada akan menjadi manfaat kepada dirinya. Para muhibbin rahimakumullah,
Fayajibu 'alal insan ay yuqaddimal wajib 'alan nawafil. Jadi wajib seseorang itu mendahulukan kewajiban atas yang sunnah. Itu wajib itu. Bersedekah itu sunat. Menyumbang masjid, menyumbang pondok pesantren itu sunat. Membayar hutang hukumnya wajib. Apabila kita ini sukanya menyumbang, sukanya bersedekah, sukanya berbuat sosial, tapi malas bayar hutang, pertanda kita itu menuruti keinginan nafsu, bukan mencari ridhanya Allah. Nah, jika mencari ridhanya Allah, tentu yang disukai Allah yang diutamakan, yaitu yang bayar hutang itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Demikian halnya kita banyak hutang, sembahyang misalnya, banyak hutang, keparduan, sembahyang fardu banyak hutang, tapi kita malas mengqadha. Kulir mangkala. Kalau sudah sembahyang hajat, wah bersemangat kita. Sembahyang hajat bersemangat, sembahyang duha bersemangat. Perkara mangkala yang telah lalu malas. Berarti ini sembahyang duha ini, hajat ini karena hawa nafsu, bukan mencari keridhaan Allah. Bukan mencari keridhaan Allah. Karena kewajibannya ada. Membayar yang fardu itu yang disukai oleh Allah. Kalau mencari ridhanya Allah, tentu melaksanakan yang wajib itu. Yang sunat ini nomor berikutnya. Kalau yang dicari ridhanya Allah. Tapi kalau yang dicari hanya untuk kesenangan hawa nafsu, nah itu lalu ibadah ini kada beraturan lagi. Ibadah itu sebenarnya seluruhnya baik. Seluruhnya ibadah itu namanya ibadah itu baik. Dianjurkan, diwajibkan. Tetapi ibadah itu ada mempunyai tingkatan. Tingkatan ibadah itu ada mempunyai martabat. Apabila ibadah ini tingkatannya tinggi, perintahnya kuat seperti wajib, nah berarti itu sangat disukai oleh Allah. Nah, sangat diridhai oleh Allah. Bila ibadah itu perintahnya kurang kuat, berarti ini kalah ridha dengan yang wajib itu. Kalau kita mencari ridhanya Allah, mencari ibadah apa yang wajib kita laksanakan. Para muhibbin rahimakumullah. Yaqulullah ta'ala, Allah berfirman dalam hadis qudsi, ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaih. Tidak ada ibadah hambaku yang paling aku sukai daripada melaksanakan kewajiban. Nah, ibadah kita yang paling disukai Allah itu melaksanakan kewajiban. Itu apa yang disukai oleh Allah, paling diridhai oleh Allah. Jadi kalau kita mencari ridhanya Allah, nah laksanakan kewajiban. Kewajiban sembahyang sudah selesai, ayo hendak sunat. Nah, sunatnya hanya untuk meninggikan martabat kita, kedudukan kita di sisi Allah. Sudah selesai kewajiban-kewajiban puasa, ayo puasa sunat. Nah, kewajiban hutang piutang selesai, ayo bersedekah. Nah, jadi yang wajib-wajibnya dulu, jangan melangkah-langkah. Karena ibadah itu ada tertib, ada susunannya. Mana ibadah yang kita dahulukan, nah, mana ibadah yang nomor 2, nomor 3 selanjutnya. Sya'nun nafsi ayyaskula 'alaiha al-wajib li musyarakati nas laha bih. Iz jullun nas yaf'aluna fala yadhharu laha maziyatun 'ala ghairiha
wahiyya abadan tuhibbul khususiyah. Nafsu kita ini berat melaksanakan yang wajib, malas karena wajib itu semuaan orang melaksanakannya. Semuaan orang melaksanakannya. Maka tidak ada perbedaan antara kita dengan orang. Sedangkan nafsu ini menyukai kelebihan dari orang lain. Mun aku nang pardu kayak orang semuaan bepardu juga. Lalu hendak melayani pada orang. Hendak mencari ketinggian pada orang. Lalu nafsu ini ketujuh yang sunat. Mun aku bayar hutang siapa yang muji? Aku ini bayar hutang siapa yang memuji? Kada ada memujinya, bayar hutang. Tapi kalau aku menyumbang sana sini, banyak yang memuji aku. Itu kada banyak yang simpati, sosialnya tinggi. Kalau aku bayar hutang 20 miliar bayar hutang, kada ada yang memujinya orang. Coba kalau bersedekah 1 miliar aja, saling banyakkan pujian-pujiannya. Nah itu yang dikehendaki nafsu, bukan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mangkada sembahyang fardu samalaman suntuk, siapa ada yang muji? Ini banyak hutangnya, cocok aja yang fardu dikada semalaman. Coba kalau sembahyang sunat 1000 rakaat semalaman, banyak yang memuji. Terus sampai yang sunat ya tahan 1000 rakaat semalaman. Padahal hutang fardu saling banyakan lagi. Kenapa malas? Mangkada yang fardu kan dipuji orang. Tapi kalau kita melaksanakan sembahyang sunat, nah itu dipuji orang. Sanggup sembahyang 1000 rakaat semalaman, disambat orang. Kalau kita mangkada yang fardu berapa ribu rakaat, siapa ada memuji kada ada. Nah oleh karena itu nafsu pada ketujuh itu, nafsu ini mencari pujian-pujian dari manusia ini. Nah para muhibbin rahimakum, ini pedoman kita beramal, pedoman kita beribadah. Jadi kalau semua ibadah itu baik, ada aturannya. Kadang-kadang ibadah justru hanya menyusahkan tanpa ada faidah, tanpa ada pahala. Yaitu ya kayak tadi. Bi khilafin nawafil fa innaha qad tanfaridu biha 'anil nas. Lain hal ibadah sunat itu dia tersendiri dengannya dari manusia. Imma li talabil madhi wassana, ada kalanya dia mencari pujian, atau talabil ujur, atau mencari pahala. Nawahadha minal huzuzin nafsiyah, ini adalah bagian-bagian nafsu. Qala Ibrahim al-Khawwas, inna Allah la yaqbalu min amilin amala illa bisidqi wa isabatil haqq. Sesungguhnya Allah tidak menerima satu amalan dari orang yang beramal kecuali dengan benar dan tepat sasarannya. Tadi ibadah kita ini hanya diterima oleh Allah kalau sudah benar dan tepat, isabatil haq. Nah para muhibbin rahimakumullah, qala ba'dul ulama man kanatil fadail ahamma ilaih min ada'il faraid fahuwa makhdu. Barang siapa yang fadilat lebih utama kepada dia dari melaksanakan yang fardu, bahwa makhduun itu orang tertipu, terperdaya. Kalau jadi hasil tertipu. Tara minhum man syaghala bi nawafilil qiyam was-siyam wal hajj wal umrati kull 'am wa ma ashbaha dzalik wa huwa ghairu mutadarik lima fata minhum minal wajibat wala mutahallilin lima lazima zimmatahum minaz zalamati wat tabi'at
Wa ma dzaka illa li'annahum la yabtaghuna mardatillah bal yattabi'una hawa nufusihim. Engkau lihat mereka itu sibuk mengerjakan sembahyang sunat, puasa sunat, haji umrah tiap tahun, tidak membayar, tidak memperdapati yang luput dari yang wajib, tidak minta halal bagi sesuatu yang ada pada tanggungannya dari kezaliman dan sangkut paut dengan manusia. Tidak adalah yang demikian itu karena mereka itu tidak menuntut keridaan Tuhan, tetapi hanya mengikuti hawa nafsu mereka itu. Kalau kita merasa menzalim orang, apa amaliyah yang paling disukai Allah bagi kita? Mengembalikan kezaliman itu. Itu amalan yang utama bagi kita, yang paling disukai Allah. Kalau kita mencuntan misalnya, mencuri harta orang, amalan apa yang paling baik bagi maling ini? Yang paling disukai Allah, mengembalikan harta curian kepada pemiliknya. Itu Allah sangat senang, sangat besar pahalanya. Bukan karena berpahala, sangat besar pahalanya. Jadi amalan maling-maling ini yang paling disukai Allah, kembalikan harta orang kepada pemiliknya. Kada perlu sembahyang sunat, kada perlu sembahyang sunat, kada perlu puasa sunat, urus harta nih yang kada halal bulikakan ke amputnya. Itu amalan yang disukai Allah. Kalau dia sibuk dengan yang sunat-sunat tapi harta curian masih banyak di rumah, Allah kada peduli. Ada artinya makhdu, tertipu. Nah ini pedoman ibadat kita, tata cara beribadat gitu. Kalau ada yang fardu dengan yang sunat, fardu mesti utama karena itu yang diridhai oleh Allah. Kalau kita mencari keridhaan Allah dalam beramal beribadat, tapi kalau kita mencari hawa nafsu, nah itu terserah kita. Kayak apa beramal, kayak apa. Kalau mencari meneruskan kehendak hawa nafsu tadi. Para muhibbin rahimakumullah. Nah yang sunat ini pun ada martabatnya. Sunat sama pada sunat semua. Nah, ada yang sunat itu yang kuat tuntutannya. Ada sunat yang kurang kuat tuntutannya. Kalau kita mencari keridhaan Allah, mesti yang kita utamakan yang sunat yang kuat tuntutannya. Itu sudah beres, hanya sunat yang kurang kuat tuntutannya atau anjurannya. Semua yang sunat itu baik, baik semuaan. Tapi mana untuk orang per orang yang perlu kada sama. Contohnya sembahyang sunat. Sembahyang sunat. Sembahyang sunat ini ada dua, ada yang dianjurkan berjamaah, ada yang kada dianjurkan. Ini kita bicara sembahyang sunat yang kada dianjurkan berjamaah. Nah, ini sunat. Sembahyang sunat yang tidak dianjurkan berjamaah yang paling tinggi nilainya, hampir mendekati fardu. Itu sembahyang sunat rawatib, qabliyah, ba'diyah, tambah witir. Nah, ini sembahyang sunat yang nomor 1 ya. Nah kalau kita malas sembahyang qabliyah, ba'diyah, malas sembahyang witir, tapi rajin sembahyang duha, ini orang hawa nafsu. Kada karena Allah. Padahal sembahyang duha itu bagus. Tapi dia mengutamakan sembahyang duha dari sembahyang qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, ba'diyah isya, ba'diyah maghrib, sunat subuh. Orang malas sembahyang witir, tetapi suka sembahyang tarawih. Ini tanda orang cari nama. Ada karena Allah. Kenapa? Karena antara tarawih dengan witir jauh martabatnya tinggi sembahyang witir itu. Kalau kita ketinggalan tarawih kada jadi masalah.
Tapi kalau ketinggalan witir itu ada semacam ancaman dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sembahyang witir itu lebih utama dari sembahyang tarawih. Sembahyang qabliyah ba'diyah lebih utama dari tarawih itu. Walaupun 4 rakaat, 2 rakaat ba'diyah, nilainya jauh lebih tinggi dari 20 rakaat tarawih. Nah, kadang-kadang kita kada peduli ba'diyah, yang penting 4 tarawih. Ini yang kada mengerti. Nah, padahal 2 rakaat ba'diyah isya itu jauh lebih mulia dari tarawih yang 20 rakaat. Jangan dikorbankan 2 rakaat ba'diyah isya demi untuk mengejar tarawih yang 20 rakaat itu. Nah, ini tertib ibadah. Ada aturannya supaya ibadah kita ini bujur-bujur mencari ridha Allah, bukan ridha nafsu. Nah, bukan kesenangan nafsu. Para muhibbin rahimakumullah. Zikirnya semuaan bagus. Termasuk zikir yang namanya tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, salawat, istighfar. Semuaan itu zikir. Cuma Rasulullah sudah menyatakan afdalul zikri la ilaha illallah. Nah, paling afdal zikir itu la ilaha illallah. Nah, artinya apa? Kalau kita berzikir, zikir yang paling banyak dalam sehari semalam kita itu la ilaha illallah. Yang lain baca tapi kada sebanyak la ilaha illallah. Tasbih subhanallah bihamdi, ayo baca 100 misalnya. Salawat sekian, istighfar 100. Tapi perkara la ilaha illallah itu mesti lebih. Kenapa? Ini yang paling diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila ada orang malas zikir la ilaha illallah, baca yang lain lah pada itu rajin, ini orang bukan karena keridhaan Allah, bukan karena keridhaan, ada tujuan-tujuan lain. Nah, misalnya orang baca ini sanggup 1000 sehari. Kalau membaca la ilaha illallah bakal ada sanggup dah, paling 100 200. Berarti yang 1000 itu ada karena keridhaan Allah. Nah, berarti ada motivasi lain, ada tujuan lain. Bila mengamalkan ini kan 1000 paling-paling 2 bulan sugih umpamanya. Nah, itu sugih itu pang dicarinya. La ilaha illallah ada janji. Ini jelas berarti ibadah kita itu ada tujuan bukan keridhaan Allah. Ratib-ratib yang dikarang disusun oleh para waliullah itu memberi pelajaran kepada kita. Lihat ratibul atas, ratibul haddad, itu kumpulan zikir. Astagfirullahaladzim ada di situ. Salawat ada di situ. Subhanallah bihamdih ada di situ. Apalagi doa ada di situ. Ratib kita, ratibul haddad kita baca tadi. Tapi jumlah yang sidin tulis 3. Perkara la ilaha illallah 100. Kenapa? Karena itu yang paling diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat puluh 10.000 sanggup mengamalkan. Sing panjangan. Karena ada tujuan, banyak duit. Nah, jelas tujuannya kadang maradatillah, kadang keridhaan Allah. Kalau keridhaan Allah mesti la ilaha illallah yang lebih semangat, yang lebih bergairah daripada zikir-zikir yang lainnya. Nah, membaca manakib para wali bagus, dianjurkan. Tapi kalau orang ketujuh baca manakib aja, baca Quran kada ketujuh malas, ini orang karena hawa nafsu. Walinya gin sarek lawan tuang bacaan itu. Nah. Siang malam baca manakib aja dibaca. Itu nang bergairah dibaca, itu nang bersemangat. Perkara baca Quran ngantuk. Berarti baca manakib ini kada mencari keridhaan Allah. Ada motivasi lain. Ada motivasi lain. Jakanya karena keridhaan Allah pasti dia lebih utama membaca Al-Quranul Karim.
Karena itu kalamullah yang lebih afdal daripada kalam siapa juga pun. Tapi kada keridaan Tuhan yang dicari. Nah, jadi setiap kali amaliyah yang kita bersemangat, padahal amaliyah itu punya posisi yang rendah martabat. Sedangkan kita malas amaliyah yang justru lebih diridai oleh Allah, berarti itu ibadah kita adalah hawa nafsu. Setiap yang hawa nafsu itu mardudah indallah, ditolak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ini hikam yang keberapa 193 ini pedoman kita menyusun wirid, menyusun ibadah, menyusun bacaan, apa yang terbaik yang kita lakukan, apa yang nomor 2, apa yang nomor 3, supaya ibadah kita itu semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagi orang-orang yang beribadah mencari keridhaan Allah, jangan khawatir kalau dapat surga. Jangan khawatir. Jangan khawatir bakal sempit rezekinya, jangan khawatir. Kalau kita sudah dapat keridhaan Allah, surga pasti dapat. Nah, dalam dunia pasti hidup nyaman. Kenapa? Karena dapat ridha Allah. Kalau kita mencari surga, belum tentu dapat mardhatillah itu. Kalau kita beribadah mencari rezeki, ibadah supaya rezeki luas, belum tentu dapat ridha Allah. Tapi kalau kita ibadah ini fokus untuk ridha Allah, surga dapat, neraka selamat, rezeki pun diberi Allah luas di alam dunia ini. Kenapa? Karena yang kita tuju itu yang paling tinggi, mardhatillah. Ya, kayak istilah orang dahulu, kalau kita menanam padi, rumput kada perlu ditanam. Nah, rumput tumbuhan. Kita menanam padi, rumput tumbuhan. Tanam je rumput, kada bakal tumbuh padi. Tunum rumput nah tanami aja. Hadang je padi, kada bakal dapat. Kenapa? Nang kita tanamnya rendah. Kalau kita tanam padi, otomatis macam-macam rumput tumbuhan. Itulah ibadah kita. Kalau mencari ridha Allah, surga dapat. Hidup dalam dunia dijamin oleh Allah, segala macam kebahagiaan dapat, asal ibadah kita ini mencari ridhanya Allah. Nah, cara mencari ibadah yang ridha Allah macam apa? Ketahui dulu martabat ibadah yang mana yang paling diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ini intisari daripada hikmah yang ke-193 ini merupakan pedoman kita beribadah, supaya dengan ibadah itu kita mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang otomatis dapat kebaikan dunia dan akhiratnya, walaupun kadang kita maksud dalam ibadah itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, disinilah kita membaca kitab hikam dan kita akhiri pengajian malam Rabu ini. Mudah-mudahan kita diberi Allah hidayah taufik untuk mengamalkannya, dan dalam dunia dikumpulkan Allah dalam kebaikan dan takwa, di akhirat dikumpulkan bersama junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahil Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah biha wa bi husnil khatimah. Ya Allah biha bi husnil khatimah. Ya Allah biha بحسن الخاتمة، ويا يرجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم